Selamat mendengarkan podcast ini. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian yang kekasih, pada kesempatan ini kita akan menyoroti secara khusus satu pernyataan Tuhan di Matius pasal 3 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23, saudaraku. Dan ada satu pernyataan Tuhan yang penting yang kita akan lihat di situ. Matius pasal 7, saudara, ayat 21 sampai ayat 23, dan secara khusus kita akan melihat ayat yang ke-23. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara sekalian, pada hari penghakiman nanti Tuhan akan berbicara kepada orang-orang yang merasa sudah memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pernyataan yang kita akan soroti secara khusus adalah kalimat, pada hari itulah aku akan berterus terang. Pada hari itulah aku akan berterus terang. Perlu kita persoalkan, mengapa Tuhan baru berterus terang nanti? Pada waktu mana tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki kesalahan? Mengapa Tuhan berterus terang nanti pada waktu mana tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki diri atau memperbaiki kesalahan? Betapa membahayakan dan mengerikan realitas hidup ini, saudara. Sebab Tuhan baru berterus terang nanti pada waktu mana seseorang tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri atau memperbaiki kesalahannya. Betapa mengerikan dan membahayakan keadaan ini, saudara. Bila keadaan seorang Kristen tidak berkenan kepada Tuhan, mengapa Tuhan tidak berterus terang sekarang ini? Pada waktu mana masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri atau memperbaiki kesalahan. Nah, kemudian kita memperkarakan pula, sekejam itukah Tuhan? Seakan-akan Tuhan mau menjebak manusia, dalam konteks ini menjebak orang Kristen, sehingga mereka seperti terjerat, dan ketika mereka menyadari jerat tersebut, mereka sudah tidak memiliki kesempatan untuk keluar dari jerat itu. Apakah Tuhan sekarang ini berdiam diri dan membiarkan orang Kristen dalam keadaan yang membahayakan, yang kemudian nanti Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu? Saudara, jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini tidak mudah sebenarnya. Mengapa Tuhan baru berterus terang nanti? Pada waktu mana seseorang tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri atau memperbaiki kesalahan? Apakah sekarang ini Tuhan berdiam diri pada saat dimana kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri? Walaupun jawaban ini tidak mudah ditemukan, tetapi Alkitab bisa menjawab.
Dan kita akan belajar menemukan jawabannya, saudara. Sama seperti kisah mengenai orang kaya dan Lazarus di Lukas pasal 16. Orang kaya tersebut pasti tidak menduga bahwa pada akhirnya ia ada di tempat yang sangat mengerikan. Sangat mengerikan, saudara. Yang kengerian tempat itu tidak bisa diwakili dengan kata-kata. Kekekalan itu, saudara, tidak bisa dirasakan sampai kita benar-benar masuk ke dalam kekekalan itu. Sama seperti kalau saya mengajarkan kepada saudara apa artinya kehilangan nyawa. Saudara tidak akan merasa kehilangan nyawa sampai benar-benar saudara kehilangan. Seseorang tidak akan merasa kehilangan sampai benar-benar dia kehilangan. Seseorang tidak akan bisa mengerti apa itu kekekalan sampai ia benar-benar masuk kekekalan. Jadi kalau sekarang ini, saudara sekalian, kita sebenarnya belum memahami lengkap mengenai kekekalan, yang kita lakukan percaya saja. Seperti anak-anak mana ngerti apa artinya penderitaan, kesulitan mencari nafkah, mana ngerti. Bahasa apa yang kita gunakan, kalimat bagaimana yang bisa kita susun untuk membuka pikiran anak-anak untuk memahami apa artinya penderitaan jadi orang miskin, orang yang terbuang, orang yang tertindas karena tidak memiliki pendidikan yang cukup, tidak memiliki keahlian tertentu. Anak-anak baru merasa, atau seorang anak manusia baru merasa kalau ia benar-benar masuk ke dalam wilayah itu. Nah, Tuhan mengajarkan hal ini kepada saya. Kamu tidak akan merasa kehilangan sampai kamu benar-benar kehilangan. Kamu tidak bisa mengatasi kebahagiaan kalau kamu tidak bisa mengatasi penderitaan. Hal-hal yang istimewa yang Tuhan ajarkan akan jadi khotbah-khotbah yang luar biasa. Saya masih punya banyak PR, saudara. Artinya hal-hal yang seperti ini yang tadi saya kemukakan sebagai satu kebenaran yang harus disusun menjadi khotbah yang sistematis sehingga mewarnai, coloring. Saudara punya jiwa, saya punya jiwa. Anda tidak akan mengerti kekekalan sampai benar-benar mengalami kekekalan. Kalau tadi saya katakan Anda tidak bisa mengatasi kebahagiaan, kalau Anda tidak bisa mengatasi penderitaan. Padahal orang tidak akan pernah merasa menderita sampai betul-betul mengalami penderitaan. Itulah yang disebut seberat-beratnya mata memandang, lebih berat bahu memikul. Kalau sudah mikul sendiri baru tahu beratnya itu. Jadi saudara percaya saja. Dan saya mau percaya saja. Nah, masalahnya kan orang kalau sudah sibuk dengan banyak hal, apalagi sudah terbelenggu dengan berbagai kesenangan-kesenangan hidup, dia tidak mau sibuk dengan hal-hal rohani. Dia anggap itu bukan hal yang bernilai. Apa sih kekekalan? Ya, saya juga belum tahu benar apa itu kekekalan secara lengkap. Tetapi saya percaya kekekalan itu dahsyat. Seberapa dahsyat saya tidak mengerti. Seberapa dahsyatnya itu kita tidak mengerti. Artinya tidak mengerti lengkap. Tentu pengertian orang mengenai kedahsyatan kekekalan itu berbeda. Orang yang mengenal kebenaran itu memahami kedahsyatan kekekalan lebih baik dari orang yang tidak mengenal kebenaran. Tetapi walaupun dia belajar kebenaran, memiliki kebenaran yang memadai, ia pasti belum juga bisa menghayati kekekalan secara lengkap sampai dia benar-benar masuk kekekalan. Jadi kadang-kadang ya sulit menjelaskan kepada orang apa itu indahnya pelayanan, apa itu kesenangan mengabdi kepada Tuhan. Anda tidak pernah merasakan dan mengerti kesenangan itu sampai sudah betul-betul masuk ke dalam pelayanan tersebut. Nah, masalahnya tidak ada lompatan-lompatan begitu. Masalahnya tidak ada lompatan-lompatan itu. Semua harus lewat proses ketat untuk pertumbuhan, saudara. Nah, orang kaya ini
tidak menduga bahwa akhirnya ia ada di tempat yang sangat mengerikan. Nah, apakah Tuhan tidak mengingatkan sebelumnya? Seolah-olah Tuhan bungkam, ntar baru tahu rasa lo. Seperti menjebak orang kaya ini? Tidak, saudara. Tidak mungkin. Sebab kalau kita membaca Alkitab, ketika ia minta supaya Abraham mengutus Lazarus ke bumi guna mengingatkan saudara-saudaranya, Abraham berkata bahwa di dunia sudah ada tuntunan Taurat, sudah ada firman Tuhan yang bisa menghindarkan manusia dari penderitaan abadi. Dan orang kaya ini tidak tanya, apa sih itu Taurat, apa sih itu kesaksian Musa? Tidak. Berarti dia sudah tahu. Jelas sekali orang kaya ini tahu. Itu di Lukas 16 ayat 29. Bahwa ada tuntunan agar ia melakukan kebajikan. Tetapi ia tidak mempelajari kesaksian Musa atau Taurat atau firman Tuhan. Ia juga tidak memberi kesempatan dirinya diselamatkan oleh kehadiran Lazarus di rumahnya. Lazarus dihadirkan dalam hidupnya agar ia bisa berbuat baik dan kebaikannya bisa menyelamatkannya. Jadi jangan memandang bahwa kehadiran Lazarus itu menyusahkan dia. Kehadiran Lazarus itu untuk menyelamatkan. Kalau saudara membaca Matius 25 ayat 41-43, Tuhan berkata kepada sekelompok orang, ketika aku lapar, engkau tidak memberikan aku makan. Ketika aku telanjang, engkau tidak memberikan aku pakaian. Ya, binasa. Kalau seandainya dia memberikan makan, dia memberikan pakaian, selamat ya. Sebab apa yang dilakukan untuk saudara yang membutuhkan pertolongan, itu perbuatan kita bagi Tuhan. Sekarang tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki diri. Orang kaya ini telah menyia-nyiakan kesempatan yang sangat mahal. Orang kaya ini tidak bertumbuh dalam kebenaran, sehingga ia tidak sanggup merasakan penderitaan orang lain. Ia lebih membiasakan diri untuk memuaskan diri sendiri secara salah. Memuaskan diri sendiri secara salah. Mestinya dia belajar memuaskan diri sendiri secara benar. Ia selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Lukas 16 ayat 19. Fragmen mengenai orang kaya dan Lazarus analog dengan kisah penolakan Tuhan terhadap orang-orang yang merasa dirinya tidak dalam kondisi bahaya. Ini. Jadi analoginya hanya begini. Orang kaya tidak merasa dalam bahaya. Sama dengan orang-orang yang ditolak Tuhan di Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Merasa tidak ada dalam satu kondisi berbahaya. Mengusir setan, bernubuat, mengadakan banyak mujizat. Mereka menikmati pelayanan. Mereka menikmati berbagai karunia roh. Tetapi ironisnya mereka tidak dapat dinikmati oleh Tuhan. Saudara, hal ini bisa terjadi atas kita. Kita para aktivis, kita para pendeta ini, saudara, bisa. Bisa. Bayangkan kalau orang-orang yang ada di lingkungan gereja saja bisa meleset. Dia tidak sadar bahwa ia dalam kondisi yang berbahaya. Bahaya. Apalagi kalau saudara tidak di lingkungan pelayanan. Mengerikan, saudara. Pada hari itu aku akan berterus terang. Coba sekarang kita pindah dulu ke kata berterus terang. Dalam teks aslinya adalah homologeso. Homologeso. Yang memiliki pengertian mendeklarasikan atau memberi pernyataan resmi. Declare. Confess. Mengakui. Atau berbicara apa adanya atau berterus terang. Say plainly. Banyak orang hari ini merasa sebagai dekat Tuhan. Merasa orang khususnya Tuhan dan lain sebagainya. Paling tidak merasa tidak berkhianat kepada Tuhan.
Paling tidak merasa bahwa tidaklah sesuatu yang dilakukan yang membuat Tuhan patut mengatakan aku tidak kenal kamu. Atau bingung tapi tidak mempersoalkan. Allah ini mengenal saya enggak ya? Tapi enggak mempersoalkan. Banyak orang hari ini merasa bukan suatu keadaan yang membahayakan. Walaupun belum memiliki kepastian dia dikenal Tuhan atau tidak. Nanti bisa begini ya kalau nggak bertobat nih. Saudara akan berkata begini, betapa bodohnya aku waktu itu. Tapi sekarang Anda nggak merasa bodoh. Betapa konyolnya saya. Tapi sekarang Anda nggak merasa konyol. Sebab yang lain juga begitu. Suatu hari nanti Tuhan akan mendeklarasikan siapa yang menjadi sahabat dekatnya dan yang bukan. Hal ini harus menjadi perhatian kita dengan serius. Coba saudara perkarakan. Apakah dalam pengumuman atau deklarasi ilahi nanti nama saudara disebut? Apakah nama saudara termasuk orang-orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba? Saya mengajak saudara mengintip isi buku itu dan berusaha mengintip. Ada enggak namaku di situ? Apa bisa Pak kita mengintip? Ya, saya jawab tentu bisa. Dengan cara lain. Mengintip di sini bukan berarti kita mau buka begini, saudara. Bukan itu maksudnya. Dengan cara berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya dengan benar. Sehingga keselamatan bukan lagi menjadi gambling atau spekulasi, tetapi kepastian. Kita tidak perlu mencari bocoran apakah nama kita ada di sana atau tidak. Tetapi dengan berusaha melakukan kehendak Bapa, kita tahu bahwa kita tertulis, nama kita tertulis di sana. Dalam hal ini kita tidak perlu memaksa Tuhan untuk berterus terang. Tuhan tidak perlu berterus terang. Kalau sampai Tuhan berterus terang itu orang-orang yang keras kepala, saudara. Orang-orang yang budak, picek. Betul-betul budak, picek waktu hidup ini. Tuhan tidak perlu berterus terang. Apakah dia mengenal kita atau tidak. Sebab, sudah tahu. Sebab, kita dengan sendirinya akan tahu. Apakah sekarang ini, selama kita tinggal di dunia, kita bisa dinikmati oleh Tuhan atau tidak. Tuhan tidak perlu berterus terang, kita nanti akan mengerti. Kalau kita belajar kebenaran terus, tiada henti memiliki kepekaan untuk mengerti kehendak Allah, kita akan tahu, aku dikenal dia. Aku dinikmati oleh dia. Tuhan tidak perlu berterus terang. Kalau sampai Tuhan mengatakan, aku akan berterus terang. Wah, itu sudah kebangetan. Dia pasti picek dan budak waktu di dunia ini. Tuhan tidak perlu berterus terang, baik nanti maupun sekarang. Kenapa? Ini untuk orang benar ya. Sebab dia akan berusaha untuk tahu. Dia akan tahu. Dia menikmati hidupku saya hari ini. Dia menikmati hidupku. Dan nanti saya akan menyinggung bahwa orang harus menikmati hidupnya dulu. Memuaskan dirinya secara benar. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan kehendak Tuhan. Nah, kalau kepuasan saudara untuk memuaskan cara kepuasan yang salah, udah bablas terus salah. Kutub utara, kutub selatan tidak bisa digabung, saudara. Terang dan gelap tidak bisa digabung. Anda makin terang atau makin gelap? Anda makin memuaskan diri sendiri secara benar atau memuaskan diri sendiri secara salah? Memuaskan diri sendiri secara benar adalah ketika orang ketika orang memiliki pikiran dan perasaan ya, seiring dengan Tuhan, ketika cita rasanya sama dengan Tuhan, ketika indera rohaninya seiring dengan Tuhan, baru dia bisa memuaskan diri sendiri secara benar. Hari ini Tuhan belum mendeklarasikan siapa umat yang lebih terpilih dan yang tidak. Tuhan belum berterus terang. Mengapa? Sebab Tuhan mengendaki agar setiap orang percaya memeriksa diri secara benar. Nggak usah diberitahu, aku tidak kenal kamu. Tapi kamu harus kenal dirimu sendiri. Kamu harus kenal dirimu sendiri. Kira-kira kamu ini dikenal Tuhan enggak? Saya sudah menjelaskan kepada saudara, kata mengenal itu ginosko.
ginosko. Ginosko itu artinya apa? Menikmati. Ginosko. Kata ini sudah beberapa kali saya jelaskan kepada saudara sekalian. Ini artinya menikmati. Ada. Ini bersetubuh. Sejajar dengan kata bersetubuh. Ada kata lain untuk tahu itu oida. 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 Fullness of knowledge. Tuhan tidak mengatakan saya tidak oida kamu, tidak mungkin, karena Tuhan kenal kita sempurna. Amin. Tapi Tuhan berkata, aku tidak ginosku, aku tidak dapat menikmati kamu. Kenapa ya tadi saya mengatakan? Kenapa ya tadi saya mengatakan memuaskan diri sendiri secara benar? Sebab Tuhan tidak ingin Anda melakukan suatu perbuatan karena hanya dinikmati oleh Tuhan. Anda harus menikmati diri sendiri. Supaya Anda melakukan kebaikan, kebajikan, kekudusan dengan sukacita, dengan rela, tanpa paksaan. Mengerti? Agak rumit ya? Agak rumit tapi bisa mengerti? Kalau anak belajar rajin, orang tua senang bukan? Tapi kalau anak belajar rajin hanya karena orang tua senang, orang tua juga nggak senang loh. Orang tua yang baik, betul? Anak itu sendiri juga belajar sebagai kesenangan. Dia menikmati, saudara. Dia menikmati belajar itu. Ini level yang sulit dicapai orang, saudara. Sebab dia harus belajar kebenaran secara cukup atau memadai. Ya, dia harus diproses day by day sampai dia memiliki pikiran dan perasaan Kristus, sehingga cita rasa jiwanya, taste-nya, naluri indranya, naluri indra rohani, bukan duniawi lagi. Kalau Anda bahagia karena Anda punya dolar banyak, pakai perhiasan, mobil bagus, Anda nggak bisa dinikmati Tuhan. Karena Anda menikmati diri Anda sendiri secara salah. Maka Tuhan kalau berkata itu maknanya dalam. Kamu bukan dari dunia ini. Itu dalam, maksudnya dalam. Nanti saya bedah itu. Kalau kita bukan dari dunia ini, konsekuensinya apa? Nah, kita belajar. Sekarang kata berterus terang dulu ini. Saya ulangi ya. Tuhan tidak perlu berterus terang. Nanti juga sekarang. Kenapa? Karena Tuhan mengendaki kita dengan sendirinya mengenali diri sendiri. Apakah aku ini bisa dinikmati oleh Tuhan atau tidak? Bagaimana orang mengerti dia bisa dinikmati oleh Tuhan atau tidak? Oh, dia harus mengalami proses pembentukan yang signifikan. Dia belajar firman, dia lewat proses pengalaman hidup hari demi hari. Sampai kesukaannya itu betul-betul Tuhan. Dunia sudah tidak bisa menenggelamkan dia. Tidak bisa menghanyutkan dia lagi. Dia bisa menikmati itu. Makananku melakukan kehendak Bapa. Itu teks terjemahan lama diterjemahkan rezekiku. Juga diterjemahkan dagingku, hidupku. Kalau orang kesukaannya golf, hidupku golf, nggak main golf mati saya. Kan begitu saudara. Anda bisa ngerti? Hobiku ini. Kalau saya tidak lakukan ini atau tidak mempunyai kegiatan ini, rasanya sepi duniaku. Kan begitu. Amin, saudara. Kan begitu kan? Sekarang kalau Tuhan mengatakan makananku, Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapa, dia menikmati. Ketaatan melakukan kehendak Bapa itu baginya bukan beban, bukan tekanan, tetapi kesukaan, kebutuhan. Saya ulangi. Kalau anak-anak belajar rajin, orang tua senang nggak? Oke. Kalau anak-anak pergi kursus piano, kursus biola, kursus bahasa Inggris, bahasa Mandarin, orang tua senang nggak? Tapi kalau anak-anak ini melakukan dengan terpaksa, orang tua pun juga tidak senang. Orang tua yang baik loh. Orang tua yang baik kan berkata begini, jadi kamu nggak senang piano, maunya biola. Ya udah, biola aja. Kamu senang ya? Ya mam, saya biola aja. Orang tua yang baik kan?
Ada yang dipaksa begini, tidak bisa, you mesti. Ya saya tahu ada anak-anak yang mesti dipaksa, bisa. Karena masih kanak-kanak. Bayangkan kalau umur 20 tahun masih dipaksa-paksa kayak begitu. Halo, nangkap maksud saya? Ya enggak dong. Enggak dong. Dengan kalimat aku tidak kenal kamu artinya bahwa Tuhan tidak menikmati orang tersebut. Jangan merasa punya prestasi hebat. Siapapun kita sudah bernubuat, mengusir setan, mengadakan banyak mujizat. Saya bukan karena tidak bisa bernubuat. Mau cerita bagaimana pengalaman bernubuat dalam hidup saya? Nggak perlu kan? Karena itu bukan ukuran perkenanan. Apalagi saudara yang tidak bernubuat, yang belum pernah ngusir setan, belum pernah mengadakan mukjizat banyak, satu aja kagak apalagi banyak. Tapi tidak masalah Pak, tidak masalah Bu. Yang penting you bisa punya hidup yang dinikmati Tuhan. Aku tidak menikmati kamu, terus terangnya itu nanti. Nah kalau sekarang belum dan tidak perlu. Karena Tuhan mengendaki kita mengenali diri, bertumbuh dalam kepekaan akan kehendak Allah, dan bisa menikmati diri sendiri secara benar. Saudara, banyak yang memiliki dirinya sendiri, memiliki hidupnya sendiri, saudara. Saudara merasa itu bukan kondisi yang berbahaya. Lalu konyolnya saudara berkata begini, apa salahku? Ya udah, nggak salah. Tapi saya kasih tahu ya, you tidak diciptakan oleh monyet. Engkau diciptakan Allah semesta alam. Dan kamu juga bukan monyet, kamu manusia yang agung, istimewa dan luar biasa. Temukan keagunganmu itu bukan pada gelar pangkat, punya keluarga bahagia, anak sempurna, sehat cucu, sehat sempurna. Bukan di situ. Tetapi day by day, hari demi hari, kamu bisa dinikmati Tuhan. Sebodoh apa kata orang lain, sebodoh apa kata manusia, Anda harus bisa dinikmati Tuhan. Jangan mencari kehormatan, jangan cari nilai baik di mata manusia. Kalau kita, saudaraku, berharga di mata Allah, Tuhan pun juga akan bisa membuat Anda berharga di mata manusia. Jadi kita jangan berpikir ya bahwa Tuhan hendak menjebak orang Kristen berhubung Tuhan tidak mau berterus terang sekarang ini. Ya, kok bilangnya baru nanti, pada waktu mana orang tidak bisa memperbaiki diri. Bilang dong sekarang. Nah, apa saudara pikir Tuhan itu jahat? Apa saudara pikir Tuhan tidak ingin berterus terang? Nah, sekarang saya jelaskan. Tuhan mengendaki agar orang percaya belajar untuk mulai berdialog dengan mempersoalkan apakah dirinya bisa dinikmati oleh Tuhan. Kalau Anda dialog tiap hari, Anda bisa merasakan nggak lawan bicara saudara bersikap bagaimana terhadap saudara? Ya iyalah, pasti. Tuhan mengendaki agar orang percaya belajar untuk mulai berdialog dengan mempersoalkan apakah ia menyukakan hati Tuhan atau tidak. Bukan mempersoalkan apakah seseorang sudah berbuat ini atau sudah berbuat itu, tetapi apakah sungguh-sungguh kita melakukan kehendak Allah dan sungguh-sungguh menyukakan hatinya. Untuk ini seseorang harus memeriksa diri dengan jujur apakah dirinya menyukakan hati Tuhan atau tidak. Tuhan tidak memperdulikan apakah orang-orang tersebut sudah mengusir setan, mengadakan banyak mujizat atau bernubuat. Tetapi apakah mereka sudah melakukan kehendak Bapa? Sekarang ini Tuhan tidak perlu berterus terang, sebab kita sendiri harus tahu apakah kita ada di dalam kehendak Bapa atau tidak. Untuk mengetahui apakah seseorang sudah melakukan kehendak Bapa atau tidak, dibutuhkan kepekaan. Kepekaan. Untuk memiliki kepekaan ini, pikiran harus diasah dengan cara pembaharuan pikiran atau mengisinya dengan kebenaran firman Tuhan.
Jangan berharap ketika seseorang berkata, selidiki aku Tuhan, lalu Tuhan menunjukkan butir-butir kesalahan. Apa saudara pikir Tuhan mau urusan kita dengan butir-butir kesalahan seperti undang-undang pidana atau perdata? Pasal ini, ayat ini. You melanggar pasal ini, ayat ini. Jangan saudara berpikir kalau kita berkata, selidiki aku, lalu Tuhan tunjuk butir-butir kesalahan kita. Itu hanya untuk orang Kristen baru. Kamu nyolong, kamu gak jujur tadi, ada butir-butir. Kekristenan bukan agama hukum. Nah di sini Anda mulai gak ngerti. Bukan agama hukum. Kalau Tuhan berterus terang, Tuhan bisa berkata, kamu menyalahi pasal 6, undang-undang pidana atau perdata atau hukum, pasal 6, ayat 3 dan 4. Besok lagi kamu melanggar tuh pasal 12 ayat 3 dan 2 dan 3. Bukan begitu saudara. Kekristenan bukan agama hukum. Beberapa kali saya mengajarkan saudara, the Lord is my law. Jadi bukan hukum, tapi perasaannya, seleranya. Orang-orang Kristen baru memang secara moral ditegur, diingatkan Tuhan. Tuh kamu nyolong ya, tuh kamu tidak jujur ya. Itu orang Kristen baru loh. Tapi dalam kehidupan orang Kristen yang bertumbuh, Anda sudah 30-40 tahun jadi orang Kristen, Anda udah mulai masuk wilayah ini. Nah kalau yang ini belum beres, saya tidak tahu Anda bagaimana masuk wilayah perasaannya atau seleranya. Udah lewat. Nah banyak saudara itu masih di wilayah ini aja keteteran. Nah bagaimana mau diajak bicara yang lebih dalam? Sudah nggak bingung lagi? Anda beruntung nggak mendengar ini? Hidup ini tidak lama, mau ngapain? Singkat hidup kita, nah selama 70-80 tahun itu kita belajar untuk mengerti seleranya dan perasaannya. Dan untuk mengerti perasaan dan seleranya ini kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan. Kebenaran yang murni. Supaya kita punya kepekaan. Nah kepekaan itu seiring dengan pengertian kita akan kebenaran, memiliki kepekaan, maka kita punya perasaan dan pikiran yang sama dengan dia. Makanya di Filipi 2 ayat 57, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan supaya kamu bisa memuaskan dirimu secara benar. Sebab ketika engkau memuaskan dirimu secara benar, kamu memuaskan Tuhan. Jadi orang yang tidak memiliki pikiran perasaan Kristus nggak bisa menyenangkan Tuhan, nggak bisa. Saya mengingatkan ya, jangan Anda berpikir dengan Anda ngerti kebenaran itu Anda sudah lulus. Belum, masih jauh. Karakter Anda sering masih berantakan. Saya juga belum sempurna. Anda masih mau dihargai, Anda nggak mau tersinggung, Anda nggak mau mengalah. Itu kemiskinan karakter saudara. Kalau soal begitu, sebenarnya saya lebih brengsek dari saudara. Tapi saya belajar untuk berubah. Ya. Lalu jangan saudara merasa sudah dekat saya, kita membela kebenaran. Ada banyak di antara saudara yang membela kebenaran, tapi tidak membela si pemilik kebenaran. Anda bisa mengerti maksud saya? Kenapa? Karena Anda nggak bertumbuh secara wajar. Belum bertumbuh secara benar. Anda berkata, ini ajaran yang benar nih. Pak Eras nih nggak mata duitan. Wah, dia mau pekerjaan Tuhan dibela mati-matian. Kita mesti bela Pak Eras. Suatu hari Anda akan benturan dengan saya. Percaya deh. Karena Anda punya spirit belum sama. Apalagi yang sok bijaksana, sok pinter. Anda belum. Percaya dah. Jangan pakai ilmu dunia atau pengalaman masa lalu yang Anda miliki. Walaupun itu bisa berguna, tapi nggak mutlak, saudaraku. Jangan merasa sudah mengerti kebenaran berarti sudah hidup dalam kebenaran. Belum. Jarak antara memahami dengan melakukan itu perlu waktu. Ada step yang harus dijalani, saudara. Anda kan bisa tuh, waduh, mengabdi kepada Tuhan itu artinya menyerahkan segenap hidup. Bukan berapa banyak yang kita berikan, apakah ada sisa. Teorinya kan. Tapi kan Anda belum betul-betul kehilangan. You belum merasa kehilangan sampai Anda benar-benar kehilangan. Saudara membela kebenaran, membela pelayanan, membela Erastus. Anda belum membela
Tuhan, Anda belum mengasihi dia dengan benar. Belum. Jadi jalan terus. Jangan berhenti, saudara. Jangan berhenti. Jangan jebret Anda mati baru, waduh, bodoh bener waktu itu saya. Ya enggak bisa saya tolong lagi, saudara. Enggak bisa ditolong lagi. Jangan merasa puas dengan jas kependetaan, jas aktivis, baju jemaat yang setia datang ke suara kebenaran. Saudara sudah bisa dinikmati Tuhan enggak? Bagi orang yang sudah dewasa, penunjukan kesalahan atau kemelesetan kita di hadapan Tuhan harus melalui mekanisme mengerti kebenaran sehingga memiliki kepekaan, dan dengan kepekaan itu dengan sendirinya mengerti apakah hidup kita sudah memuaskan hatinya atau belum. Tapi ingat, memuaskan Tuhan itu harus juga memuaskan diri sendiri secara benar. Anda kurang tekun kok, saya lihat banyak yang nggak tekun. Anda anggap murahan, sedih saya lihat. Ada 1001 masalah, 1001 kesibukan, 1001 kesenangan yang saudara bisa miliki, yang membuat saudara tidak serius mencari Tuhan. Anda itu belum mencari. Kalau saudara merasa mencari, belum. Anda belum mencari. Orang itu belum mencari sampai dia benar-benar mencari. Dan Anda jangan pikir ini jadi orang aneh atau gimana. Pagi bangun mulai angkat tangan, Tuhan. Terus itu. Nggak berhenti, saudara. Itu pun belum tentu jalan kita lurus loh. Masih bisa meleset kita. Apalagi kalau saudara tidak sungguh-sungguh. Saudara udah nggak kenal Tuhan sebenarnya. Tuhan itu di balik Gunung Galunggung atau di mana, tahu? Padahal Tuhan maha hadir dan hadir dalam hidup saudara. Dan saudara melukai dia. Tetap di dalam Tuhan, tinggal dalam Tuhan itu bukan hanya berarti Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Kalau belum nyambung dengan Roh Kudus, Anda belum tetap tinggal dalam dia. Nah kalau Roh Kudus dalam diri kita, iya benar, nyambung enggak? Enggak. Itu melukai Roh Kudus. Lebih baik Roh Kudus enggak ada di situ. Paham enggak maksudnya? Saya juga takut, saudara, kalau saya melukai Tuhan dengan tindakan dan sikap saya yang salah. Apa saudara pikir saya nggak bisa salah? Dengan mengalami pembaharuan pikiran, maka cita rasa jiwa sama dengan cita rasa Tuhan. Ini baru benar, saudara. Punya cita rasa Tuhan. Naluri indera rohani. Ingat, like father, like son. Kamu harus sempurna seperti Bapa. Ya saya bicara ini bukan sebagai orang yang sudah sempurna. Dengan cita rasa yang sama dengan Tuhan, seseorang bisa mengerti benar apakah hidupnya dinikmati oleh Tuhan atau tidak. Sehingga Tuhan tidak perlu berterus terang. Kalau sampai Tuhan berterus terang, wah itu celaka. Nggak bisa dijelaskan. Karena ini bukan bicara butir-butir hukum. Nih pasal 7 ayat 34 misalnya. Bukan itu. Ini soal perasaan. Jangan anggap ringan, saudaraku. Tolong. Anda luar biasa. Orang-orang di sekitar saya itu luar biasa membela pekerjaan Tuhan, membela pelayanan. Saya sangat menghargai dan kadang-kadang merasa berhutang, saudara. Tapi saya harus mengatakan, saudara jangan hanya membela kebenaran. Belalah pemilik kebenaran. Memang harus dimulai dari mengerti kebenaran, dan Anda tidak mungkin tidak membela kebenaran. Tapi bertumbuhlah terus sampai kasihmu kepada Tuhan itu mengalir. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, haus dan laparlah akan kebenaran. Orang yang haus dan lapar akan kebenaran akan dipuaskan. Jadi kalau kehausan kita masih perkara dunia, kehormatan, sanjungan, dan segala sesuatu yang bersifat duniawi, maka tidak akan memiliki cita rasa ilahi atau indera rohani untuk mengerti apakah dirinya bisa dinikmati oleh Tuhan atau tidak. Jadi kalau kita melihat orang yang sudah bebal,
kita nggak bisa ngomong. Kasihan. Kasihan. Saya cuma takut nanti dia ngomelin saya di kekekalan. Terserahlah. Ya, takut saya sekarang ini gini loh. Saya belum menyampaikan secara benar, secara berani, secara tegas. Tapi saya marah dikit saja diomelin sebenarnya. Asal Anda sadar, tapi nggak mungkin itu dilakukan. Karena porsi Anda duduk mendengar firman dengan bahasa yang pantas. Ya oke lah, saya bisa. Saudara kan nggak lihat kekekalan kan? Anda tidak akan mengerti kekekalan sampai benar-benar masuk ke kekekalan. Kalau orang tua hari ini susahnya jadi orang miskin, nggak bisa bayar kontrakan, diusir yang punya rumah, ada fakta empiris, maka orang tua gusar kalau anaknya tidak sekolah dengan baik. Ayo kerja, ayo hemat, jangan sembrono, jangan bergaul sembarangan, jangan salah pilih jodoh. Karena orang tua melihat bahkan mengalami. Nah masalahnya kita tidak punya fakta empiris mengenai kekekalan. Jadi sembrono. Saya tidak mau. Saya kadang-kadang heran ya. Lihat orang-orang ya. Saya ini kalau bicara soal sembrono, nekat, berani, saya lebih dari orang-orang itu. Tapi kalau soal surga neraka saya takut. Takut saya. Saya takut. Makanya saya bertobat. Ini orang ya. Dia penakut, dia nggak berani. Lu kagak takut sama neraka loh. Bingung saya. Paham nggak maksudnya? Saya naik kapal 6 jam nggak buang air kecil. Pipis nggak bisa. Di tengah ombak besar. Pulangnya 9 jam. 9 jam setengah. Kapal itu nggak ada lampu. Cuma senter satu. Sama kompas. Nggak ada radio. Hilang di tengah lautan. Nggak pulang. Musim ombak besar. Saya nekat loh. Berani. Biar bisa berenang, modar kita. Tapi kalau soal mati, maka kekekalan, gua takut. Saya takut. Saya takut. Saya sering ambil resiko bela orang, bantu orang. Wah, sampai gak pikiran. Masih berani. Tapi kalau soal kekekalan, saya takut. Nah, ada orang-orang yang hidup di dunia ini takut. Takut, Pram. Tapi kalau soal surga, neraka, beranian. Coba. Bener-bener lu ini apaan sih? Kalau orang punya cita rasa ilahi, dia punya keyakinan bahwa dia dikenal Tuhan. Seperti Paulus memiliki keyakinan bahwa dirinya akan dimuliakan bersama dengan Kristus setelah dia berjuang habis-habisan. Dia berkata, darahku kutumpahkan dan tersedia bagiku mahkota abadi. Nggak gambling, yakin dia dikenal oleh Tuhan. Amin. Nggak spekulasi loh. Setelah habis-habisan. Jangan menganggap persoalan hidup saudara jadi besar. Nggak usah. Ngapain? Jadikan masalah kekekalan ini masalah besar. Kita punya masalah. Anda punya masalah. Belum tentu lebih besar dari saya. Soal kekekalan. Ini yang utama. Saya kagum. Firman Tuhan itu luar biasa. Kadang-kadang ya saudara kalau lagi diem kalau Tuhan kasih hikmat, saya rekam, saya khotbah lagi, nanti dengerin, baru saya ketik. Kadang-kadang muncul bisa lenyap. Coba Anda pernah dengar nggak? Pernyataan kamu tidak akan merasa kehilangan sampai benar-benar kehilangan. Nanti sejajar dengan kamu belum betul-betul melayani sampai benar-benar melayani. Sama itu nanti. Oke? Tuhan berkati. Amin.